tetap ada di posisi diberkati, bahkan dibawa naik untuk rencana Tuhan tergenapi, itu butuh karakter, butuh stamina, saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini oleh Pastor Nita Setiawan. Kita harus bangkit dan keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Betul? Setiap dari kita ini, saudara, ada nggak sih? Kalau jujur ya, dalam kehidupan ini ada nggak sih yang nggak pernah gagal? Ada di sini yang bilang, saya nggak pernah gagal, pastor, angkat tangan, saudaraku. Saya aja nggak berani angkat tangan, saudara. Gagalnya udah berkali-kali, saudara. Semua orang, one way or another, pasti pernah gagal. Masalahnya banyak orang, ada orang-orang yang mengizinkan kegagalan itu memenjarakan hidupnya. Dia terkurung dalam kegagalan itu. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini ya saudaraku, kalau saudara mau dibawa maju next level, ngalami terobosan, nggak bisa loh sebelum kau keluar dari penjaramu. Yang mengerti aminnya yang paling keras, saudaraku. Itu sebabnya, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat ini yang sangat akan memberikan penjelasan kepada saudara dengan lebih jelas. Mika, pasalnya yang ke-7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Saya tanya, kata sekalipun aku jatuh, artinya orang ini sudah jatuh atau akan jatuh? Sudah jatuh ya, saudara? Sudah jatuh ya? Ada orang-orang di sini yang sudah jatuh dalam hidupmu? Jatuh dalam usahamu, jatuh dalam bisnismu? Tapi saya berdoa loh saudaraku, sama seperti ayat ini loh. Bahkan sekalipun engkau sudah jatuh, boleh nggak sih saudara ngomong, aku akan bangun pula. Saya nggak tahu ada sebagian dari saudara yang mungkin di tempat ini kau pernah mengalami kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam relationship. I don't know, kegagalan dalam apa saudaraku? Membangun komsel. Tapi the kind of Christian, jenis orang Kristen yang Tuhan mau bangkitkan di 2023 ini adalah jenis orang Kristen yang sudah jatuh. So what? Siapa di sini yang nggak pernah jatuh? Terus kenapa kalau jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali diributin, saudara? Karena ada orang-orang Kristen di tempat ini ya, punya ketahanan stamina, kedewasaan rohnya. Sekalipun dia jatuh, bisa berkata, aku akan bangun pula. Enggak penting bagian jatuhnya. Jatuh, semua orang jatuh. Ada apa orang yang enggak pernah jatuh dalam kehidupannya? Tapi yang jadi masalah kalau saudara seterusnya jatuh, bye-bye. Tapi kalau saudara jatuh, ya sudah. Berapa banyak saudara yang sudah keluarga, yang ibu-ibu, bapak-bapak ngomong sama anaknya, kalau anaknya jatuh saudara ngomong apa? Enggak apa-apa, anak kuat, bangun lagi. Tuhanmu mengatakan kepada sama persis kepada engkau. It's okay. Sakit ya, enggak apa-apa, bangun lagi. Ini jadi tahunnya saudaraku. Ayat ini enggak berhenti sampai situ. Ayat ini berkata apa? Sekalipun aku duduk dalam gelap. Pastor, saya bukan cuman duduk, bukan cuman jatuh. Ada enggak sih saudara yang jatuh, ya saudara jatuh. Tapi ada yang pernah jatuh sampai kayak terduduk gitu saudara. Betul ya? Udah jatuh, kalau orang Solo tuh ngomong enak saudara, kejengkang gitu saudara. Tuhan akan jadi terangku. Saya berdoa ya bukan saudara hanya sekedar jatuh, ya sudah habis itu stay tinggal di sana, saudara terkurung, terpenjara di dalam kegagalanmu. Tapi kalau kau jatuh pun, engkau sampai terjengkang pun jatuhnya saudaraku,
parah jatuhmu, dengar ini. Perkatakan ini dengan suaramu yang paling keras. Tuhan pun akan jadi terangku di 2023 ini untuk membawa aku bangkit kembali. Jadi atas kehidupan saudara. Saya tuh bersyukur loh saudara, Alkitab itu tidak hanya memberikan kepada kita sisi baiknya saja. Alkitab itu jujur saudara. Bahkan orang sekelas Musa, ya siapa orang nggak orang Kristen yang nggak pernah dengar nama Musa. Orang sekelas Samuel saudara, mereka pernah gagal loh saudara. Musa itu tahu dalam dirinya itu diberi Tuhan satu mandat, itu dia tahu. Deep within ya saudaraku, ketika Tuhan panggil engkau melakukan sesuatu, saudara tahu kok. Alasan kenapa saudara kadangkala lost atau bingung, tersesat di dalam panggilan itu, kenapa saudaraku? Engkau nggak cukup dekat dengan yang memberi panggilan. Kalau saudara cukup dekat Pak, dia nyuruh aja kita dengar, kita tahu kok mau kemana. Ya mengerti, katakan amin. Masalahnya kenapa Pak? Seringkali kok kita bingung, sampai batas tertentu tuh kita kayak, ini mau apa lagi ya, ini mau gimana lagi ya, saya harus gimana lagi, pastor saya nggak bisa ngeliat. Akhirnya banyak orang tuh stuck. Padahal setiap orang di tempat ini ditentukan untuk yang besar, saudara. Cari dalam Alkitab, ada nggak? Yang Tuhan tentukan untuk yang kecil-kecil saja, saudaraku, nggak ada, itu pilihan. Tapi kalau saudara bicara panggilan Tuhan selalu besar. Saudara menyembah Tuhan yang besar kok, nggak akan bisa kecil. Yang menjadikan kita kecil karena kita tidak mendengar panggilan Tuhan yang besar. Bahkan orang sekelas Musa, saudaraku, dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir. Yes, dia tahu. Tapi apakah Musa nggak pernah gagal, saudara? Masih ingat bagaimana ketika Musa tahu? Kadang ada nggak sih di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang berusaha untuk menjalankan pekerjaan, tapi itu kayak apa ya saudaraku, masih belum matang, akhirnya salah jalan? Pernah? Pernah ya? Pernah. Saya melihat orang tua yang menganggukkan kepalanya. Sama saudara. Musa di dalam apa ya saudaraku? Apa kalau istilahnya orang bilang tuh hijau ya, masih mentah gitu. Di dalam keterbatasan pengetahuannya dia saudaraku, akhirnya dia ngelihat orang Israel dibully bangsa Mesir, dia bunuh bangsa Mesirnya. Dia berpikir saudaraku, dia akan mendapatkan ucapan terima kasih, tapi tanpa disangka, tanpa diduga, justru orang yang dia tolong berbalik mencelakakan Musa, mengadukan Musa, sampai akhirnya Musa harus lari. Ada di sini orang yang, saudara yang maksudnya mau nolong, kalau orang Solo tuh peribahasanya mantap saudara. Nulung dipentung gitu saudara. Saudara mau nolong orang, tapi malah saudara dicelakakan oleh orang itu. Sebagian dari saudara ngomong, pastor saya gak akan pernah lagi ngelakuin itu. Saya Pak Jo pernah ngalami hal seperti itu saudaraku. Dalam kami belajar, kadangkala saudaraku, dalam keterbatasan kami, yes, ada momen-momen justru saudaraku, kami berpikir kami menolong, tapi orang yang kami tolong saudara, tusuk kami dari belakang. Akan ada orang-orang yang berkata seperti ini, pastor saya nggak akan mau lagi. Saya tuh banyak dengar KKS ngomong gini, pastor saya nggak mau jadi KKS lagi. Kenapa? Kapok. Udah ditolong, dibantu, saya malah ditusuk dari belakang. Udah urusan sama jemaat, urusan sama orang-orang itu puyeng. Urusan sama robot, saudaraku, lebih puyeng loh saudara. Jangan mau izinkan kegagalan itu memenjarakan engkau, sehingga engkau gak bisa dipakai Tuhan lebih besar. Jujur saya berkali-kali saudaraku. Kadangkala kalau mau ngomong ya saya nggak tahu apakah saudara mungkin pernah ngomong seperti yang saya katakan, males lah pastor. Lah sudah ditolong Pak, yang saya tolong malah justru orang-orang yang menusuk saya dari belakang. Masih mendingan kalau ditusuk dari belakang orang yang kita nggak kenal saudaraku. Tapi orang yang kita tolong dengan tangan kita sendiri loh. Ada waktu-waktu dalam hidup saya, memangnya saya nggak pernah saudaraku merasa kayak
trauma, pernah. Tapi hari ini boleh nggak sih saudaraku, jangan itu menghentikan langkahmu untuk dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan ya dipakai Tuhan aja. Mau orang kiri kanan boleh saudaraku, dalam keterbatasan manusia itu nggak ngerti ya sudah. Tetapi itu tidak pernah kau izinkan untuk membuat engkau langkahnya terbatas untuk Tuhan suruh apapun engkau. Itu yang dialami Musa loh saudara, sampai akhirnya 40 tahun Pak. Musa itu harus ada di pelarian 40 tahun dia di padang gurun. 40 tahun kalau bahasa gampangnya Musa terpenjara. Seorang pangeran loh Bu, dengan masa depan yang bright, hanya dikurung di padang gurun Pak 40 tahun. Ada di sini yang seperti itu? Masa lalumu memenjarakan engkau sehingga Tuhan mau bawa engkau besar. Seperti kakimu ini diikat dengan rantai saudara. Tapi hari ini break out, Tuhan mau merdekakan engkau, break out saudaraku. Ini momen saya bisa mendengar dengan sangat keras. Ini momen Tuhan menyampaikan panggilannya atas hidupmu. Come on, break out. Sampai satu hari ya saudaraku, Musa ketemu semak-semak yang menyala api tapi tidak terbakar. Tapi adakah di sini yang berani mempercayai rema yang Tuhan berikan saudaraku? Bangsa Israel itu berjalan 40 tahun di padang gurun ya. Alkitab mencatat kasutnya tidak menjadi aus dan rusak. Ada orang-orang di sini yang mau mempercayai itu saudaraku. Engkau dibawa Tuhan besar, ya engkau kalami gesekan. Gimana enggak digesek saudara? Lah kalau mau minggu lalu kita belajar kan anak panah. Anak panah itu kalau mau dijadiin anak panah kan dipotong dulu toh. Ada yang ngalami dipotong terus kapok. Loh lah, kalau enggak mau ya jadi bonggolan kayu saudara. Tapi kalau mau dijadiin anak panah ya harus dipotong. Habis dipotong, orang Jawa tuh enak banget kalau mau diseseti saudara. Loh bener kan? Ada di sini yang hidupnya diseseti Tuhan satu-satu. Bukannya nambah malah rasanya kok tambah kurang ya. Kalau kurang berat aja suka saudaraku. Nah, kalau kurang lemaknya kita happy ya ibu-ibu ya. Nah kalau diseseti satu-satu kok rasanya dipangkas hidupmu yang tadinya sudah enak kok sekarang dipangkasi satu-satu. Saudara mempertanyakan, apa benar ini Tuhan? Loh emangnya Tuhan tuh selalu memberkati tuh saudara? Jangan salah loh. Untuk kau bisa diberkati dan bertahan, bahkan terus diberkati, kadang Tuhan izinkan engkau diproses. Lah kalau enggak tahan saat diproses, jangan harap naik, dibawa Tuhan diberkati saudaraku. Kenapa? Tuhan sayang engkau, terlalu sayang bahkan. Karena orang diberkati gampang saudara, tapi tetap ada di posisi diberkati bahkan dibawa naik untuk rencana Tuhan tergenapi. Itu butuh karakter, butuh stamina saudara. Lah habis disesati tadi Bu, untuk bisa jadi tajam diapakan? Digesek. Nah kalau digesek satu dengan yang lain, enggak gereja-gerejaan. Memangnya gereja di kota Solo cuma satu? Enggak, di kota Solo gerejanya banyak Bu. Tapi saudara pindah, lah kalau prosesnya belum selesai, yang ngalami cuman orangnya beda. Yang mengerti ya kan amin. Loh memang saudara kalau sudah pindah selesai masalahnya. Ya, jangan salah. Kalau belum selesai ya nanti ngalami lagi. Mau pindah lagi. Izinkan saudara. Kadang kita orang Kristen tuh ya sudah terlampau apa ya saudara. Saya benar-benar berdoa loh saudara. The kind of Christian yang dibangkitkan di 2023 ini ya. Orang-orang yang tahan badai, tahan pandemi saudara. Karena jujur saudara, saya kemarin masa pandemi saya sedih saudara. Banyak orang berguguran. Saya sedih, jujur saudara. Berapa banyak gereja yang sampai detik hari ini. Saudara merasakan mungkin yang di kota Solo ada masa pengayaan juga ya. Saudara merasa mungkin itu sudah berat. Ada banyak gereja-gereja di luar sana ditutup sampai dengan hari ini loh Bu. Saya sedih saudaraku. Itu sebabnya firman kalau saudara notice ya di gereja kita ini ngalami perubahan. Kenapa? Dibutuhkan orang-orang yang tahan uji sampai akhir saudaraku.
yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dibutuhkan pengikut Kristus yang di masa-masa berat sekalipun tetap iring Yesus.